tarikan roda depan itu kan semua tertumpunya di depan, belok di depan, ngegerakin roda maju di depan, ngegerakin roda mundur di depan, terot apa segala macam, komponen-komponen kaki yang busing-busing semua ada di depan, sehingga dia akan lebih ringkih dibanding Rexteer yang mobil penggerak roda belakang. Dia tuh yang 2000 cc, setahu gue ya, dia tuh bisa 110, 111 om, irit. Untuk hitungan mobil yang bisa ngangkut 7 orang, space-nya gede, tapi bisa menghasilkan angka segitu sih irit kalau hitungan gua. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Teman-teman, di ngobrol otomotif kali ini, gue bareng Om Rangga lagi, ya kan? Yang mana sebelumnya banyak banget direspon Om, ya kan? Pas ngejelasin Panther khususnya. Alhamdulillah. Dan gue bikin short video, potongan penggalan penjelasan waktu kita ngebahas Panther. Gua lempar di TikTok gua dan Instagram, ratusan ribu ternyata penontonnya. Alhamdulillah. Dan banyak yang komen, seru banget pembahasan Panther tuh. Nah, di next konten selanjutnya hari ini kita akan bahas Honda Stream ya Om ya? Honda Stream. Nah, kayak gimana itu Honda Stream? Teman-teman yang lo mungkin ngeklik video ini kan, mau tahu tentang Honda Stream. Nah, gue juga sebenarnya belum banyak ngobrol, intinya gue mau ngobrolin Honda Stream sama Om Rangga, kayak gitu. Om, langsung aja deh, gue persilahkan ke lu mau dari mana ngomonginnya dulu nih? Ya siap, balik lagi nih dari Denkus Channel ya, mudah-mudahan nggak bosen gitu. Thank you. Jadi gini Om, kalau Stream sih ya yang gue tahu, Stream itu kan periode produksinya di Indonesia tuh memang nggak terlalu lama ya, dia setahu gue tuh dari tahun 2002 sampai 2006. Which is itu cuma 4 sampai 5 tahun nyenggol dikit lah. Nah, dia itu terbagi di dua facelift. Yang pertama yang di tahun 2000, nanti tampilin gambarnya ya gitu kan. Sama 2000. Yang facelift pertamanya di 2004. Mesin dia itu ada dua, kode mesinnya yang 1700, kode mesinnya D17A, sama yang 2000 cc di K20A. Cuman yang gue sering lihat beredar di jalanan itu, yang paling orang banyak pakai itu biasanya yang 2000 cc, yang K20. Karena kalau yang 1700 itu katanya agak boyot dengan menopang bodi sebesar itu gitu kasarnya ya. Karena sebenarnya basicnya Stream itu adalah Civic yang dibikin minibus. Honda Civic yang dibikin minibus. Basisnya dia sedan, tapi dibikin bisa jadi 7-seater gitu sih Om, prinsipnya kalau Stream. Nah, Civic Stream itu positioningnya kan udah bukan kelas low end ya, dia udah di middle end lah buat di Honda, karena harganya waktu pada saat launching aja udah kepala 2 kalau nggak salah dulu, 100 gede sampai kepala 2 kecil lah gitu kasarnya. Nah jadi peruntukan untuk masyarakat yang membelinya juga sudah kefilter di situ kasarnya pada tahun itu. Cuman nyatanya di tahun sekarang mobil itu kita masih lihat lalu lalangnya banyak nih di Indonesia, cuman harganya udah jatuh banget kan Om kasarnya gitu. Sorry yang gue potong. Di tahun 2002 udah hampir 200 saat itu. Iya, udah lumayan mahal, hampir 200. Masih iya sih? Karena itu mobil yang hitungannya udah bukan mobil murah, mobil mewah itu. 2002 setahu gue kayak mobil baru tuh 120 jutaan nggak sih? Tapi boleh, terakhir gue baca sih emang dia mobil mahal Om. 180-an iya. Edan ya, tahun itu. Iya. Benar. Nah, lanjut. Dia mobil mahal karena kenapa? Di Jepangnya sendiri kan dia diproduksinya dengan nama yang sama, Honda Stream juga gitu kasarnya. Cuman bedanya yang masuk ke Indonesia itu kan cuman dua generasi. Yang tadi model yang 2002 sama yang facelift 2004. Nah, yang facelift selanjutnya yang ada tipe Stream RSZ bla 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 itu tidak resmi masuk ke Indonesia. Masuk di Indonesia hanya melalui importir umum. Nah, si ATPM Honda Prospect Motornya itu nggak ngeluarin Om. Gitu, karena dirasa katanya RSZ yang build up tuh ya. Nah, karena katanya tidak dilanjutkan lagi pada saat di tahun 2007 itu. 2006. Ini mobil 2006 terakhir. Nah, 2007 diberhentiin produksinya karena kemahalan nih mobil. Jadi udah nggak kasarnya kurang bisa aplikasinya tuh kurang bisa masuk lah ke market Indonesia gitu, karena
di atasnya dia sedikit ada Honda Odyssey, which Odyssey. is itu lebih nyaman, lebih mesinnya juga 2400 lebih gede. Jadi dia kayak positioningnya nanggung gitu, makanya sama Honda di cut gitu kasarnya. Gitu sih yang gue tahu. Oke. Gitu. Iya. Gitu. Terus apa namanya? Gua kan sempat ngelirik ya sebelum kita konten nih. Siap. Kayak tadi nih. Wah, 70-an, 60-an. 60, 70 Iya kan? ya. Iya kan? Iya. Gua yang gua inget sekali dulu zamannya lulus SMA tuh masuk tuh mobilnya siapa ya temen gua ya. Buset nyaman banget tuh, Honda Nyaman. lagi kan. Ya, Honda. Yang lu bilang itu Honda sedan tapi Dibikin 7-seater. Iya, Ya. minibus lah ibaratnya ya. Dan itu nyaman banget. Lu muat banyakan tapi dengan kenyamanan yang Yes. seperti itu. Yes. Gua kan belum pernah memiliki ini Iya. mobil itu. Tapi gue juga nggak tahu ya. Ini Jimny gue tuker guling kawan. Konteksnya beda Jimny sama itu konteksnya beda. Maksud gue, ya gue YouTuber otomotif yang nggak begitu ngerti otomotif ya. Jadi experience gue harus banyak. Iya. Gue harus gonta-ganti bukannya apa untuk merasakan nih, biar Siap. gue bisa ngoceh-ngoceh ya pengalaman Siap. gitu Benar, kan. benar. Nah jujur sih gue kayak kemarin lu cerita Panther, gue pengen Panther. Mobil enak gitu, mobil enak serius. Tapi sih iya sih pengen juga diesel ya. Nah kalau ngomongin stream nih, ya harganya boleh juga segituan ya. Tapi ya gue nggak tahu sih kebandelan mesinnya. Nah dan yang jelas, kalaupun gue mau beli mobil next tuh yang Matic tentunya. Nah gue nggak ngerti sih, si dia rewel apa gimana? Gue kagak paham. Jadi gini sih, kalau berdasarkan mesin ya, yang tadi gue bilang di awal, dia kan ada 2 kode mesin ya, yang D17A sama K20A. 1700 atau 2000 cc. Iya. 1700 cc atau 2000 cc. Nah, banyak orang lebih memilih yang 2000 cc karena kenapa? Dengan bobot besar, dengan diimbangi dengan cc 2000, otomatis dia lajunya kan lebih enak daripada yang cc-nya lebih kecil gitu kasarnya kan. Nah, cuman emang kalau masalah maintenance Om, ya Honda ya di Indonesia spare part-nya kalau bicara kita ori, lumayan Om harganya Om. Lumayan, gitu. ya. Kayak contoh kemarin ada temen gue pengguna stream tahun 2002 yang first generation. Dia nih tipikal 2002 ya? 2002. Dia tipikalnya orangnya yang OM, pengen OM factory banget. Jadi dia kalau ganti barang, ganti part itu pengennya selalu yang ori. Pas gue tanya sama dia ganti shockbreaker depan lo ya, bukan sama belakang, sorry, depan doang. Itu shockbreaker barunya ori Jepang 6 juta Om, shockbreaker doang. Rada ngedek-dek kan, gue ngedengernya rada ngeri gitu kan, gue ngedengernya kan. Gila, harganya shockbreaker sekarang 6 juta, maksud gue, apa gimana ini kalau kayak gitu kan? Cuman maksudnya gini, tapi kalau misalnya kita nggak yang OM factory minded banget, banyak barang-barang yang istilahnya KW supernya atau segala macam itu yang harganya di bawah itu bisa dipakai, bisa. Cuman ya bukan ori gitu kasarnya kan, dan itu bisa jalan nggak bisa pakai nggak bisa. Awet nggak awet, cuman ya memang bukan ori gitu kan. Nah cuman yang tadi gue bilang nggak kayak Toyota Om. Kalau Toyota kan dari barang ori ke second grade, third grade, fourth grade itu jedanya dikit-dikit, dan kasarnya lu mau pakai yang ini juga udah pasti awet gitu kasar. Kalau mau pakai yang KW-nya juga tanpa harus pakai ori udah awet-awet aja gitu kalau Toyota ya. Nah kalau si Honda ini kebanyakan ya Kurang awet ya? kalau pakai yang KW itu kadang kurang awet. Entah kalau misalnya kita bicarakan fast rem deh misalnya. Biasanya kalau lu mobil Honda Matic, lu beli kanvas rem yang nggak ori, ngerem mah pasti ngerem Om, nggak mungkin enggak gitu kasarnya. Cuman kadang nanti lama-lama suka ada bunyi kik gitu. Ada aja Om, tapi apakah dia layak jalan atau tidak? Layak gitu loh kasarnya. Cuman ya itu tadi, kalau lu tipikal orang yang bodoh amat dengan itu, it's okay, fine, bisa jalan gitu kasarnya. Cuman kalau lu orang yang OM factory minded, masalah kalau dengan harganya kan gitu sebenarnya prinsipnya Om. Spare part maksudnya? Spare part, karena Honda spare part itu serius Om, lumayan menguras gitu ya, gitu sih. Iya sih, lu ngomongin gitu gue jadi ingat ini gue Om, Honda City. Honda City dibilang kuat, gue kalau dimintain komentarnya, gue pakai cuma setahun doang sih. Saat itu mobil gue jeduk. Matic-nya jeduk. Tinggi banget ya, gue ganti mobil ya. Apa perasaan gue doang, baru first car gue saat itu gitu loh. Dan iya sih, itu aja gue jajan ke bengkel, habis goceng. Itu gue nggak pakai yang ori loh. Banyak banget gue yang diganti, buat join dan lain-lain. Iya. Dan iya bunyi tek. Apanya sih wingsnya apa tuh? Oh sayap arem betul. ya, aremnya. Iya. Itu gue ganti di
Damin motor. Pak Damin. di Panduraya situ. Panduraya, ya. Situ. Dan ya gue nggak tahu lah ya kalau ngomongin Honda, tapi entah kenapa kalau gue pribadi sama Honda tuh gue tuh demen sama interiornya ya. Nah, memang harus gue akuin Om, Honda itu kalau buat fitur interior dan eksterior itu tuh mobil keren serius Om, keren, dan mata tuh ngelihat nggak pernah bosen. Kalau Toyota kan kita ngelihatnya ya udah gitu aja gitu kasar kan, mobil ya udah yang penting jalan nggak mogok ya udah biasa aja gitu kan. Tapi kalau Honda tuh memanjakan mata gitu, memanjakan mata, duduknya enak. Ya tapi ya itu tadi, hal-hal itu mau nggak lu convert dengan biaya perawatan yang tadi gue bilang kalau menurut gue gitu sih. Karena Honda tuh memang nyaman, iritnya pasti gitu kan, nyaman, model bagus, long lasting lah gitu kasarnya ya. Kalau dibanding model-model Toyota gitu sih. Nah, gue kan sempat juga ya tadi baca-baca kalau misalnya si Stream ini katanya masalah apa sih, power steering ya, power steeringnya sering kena tuh katanya. Nah, Stream itu kan kebenaran dia ada di generasi Honda yang belum menggunakan electric power steering. Dia power steering itu masih pakai yang apa namanya, hidrolik power steering, jadi masih pakai oli, masih pakai fan belt segala macam gitu ya. Nah kalau Honda sekarang kan generasi 2010 ke atas mungkin udah electric power steering rata-rata, yang power steeringnya tuh pakai jari aja udah setirnya udah muter tuh kasarnya gitu ya. Udah enteng banget gitu kasarnya, karena dia pakai penggunanya listrik dan mesin gitu kasarnya. Nah kalau si Stream ini kan masih pakai yang hydraulic system. Nah jadi memang kalau misalnya bicara power steeringnya lemah, satu mungkin kalau gue ngomong umur itu penting ya Om ya, umur itu ngaruh banget gitu kasarnya, karena pada saat mobil udah lumayan tua kan kasarnya itu kan, perawatan yang kita sebelumnya kita nggak tahu, ganti oli power steeringnya gimana, mungkin kompresinya udah gimana, itu mungkin masalahnya di situ sih Om, seal-sealnya udah pada getas gitu kan. Jadi kalau kena tuh maksudnya nggak jadi berat? Ya karena gini, kalau yang gue tahu ya kalau electric power steering itu kan lu pasti enteng tuh setirnya. Tapi kalau yang masih pakai hidrolik itu kan agak lebih berbobot lah, ringan tapi lebih padat aja rasanya karena dia masih pakai pompa hidrolik kan gitu kasarnya. Kalau kena dia nanti biasanya tuh suka bunyi ngek gitu biasanya. Nah, itu udah mulai tuh kalau kayak gitu. Entah di pompanya, entah di sistem timing ini fan beltnya segala macam gitu sih yang gue tahu. Servis kali ya? Cuman belum tentu juga di servis. Oke lagi. Pasti ada part yang diganti. Pasti ada part yang dan tadi gue lihat selewat pas sebelum kita mulai nih, gue lihat spare part yang itu lumayan juga tuh harganya tuh kalau yang ori-nya tuh, kalau power steering gitu sih. Si Honda ya. Oke, apa namanya, ngomongin Honda, gue jadi inget lagi kemarin temen gue punya HR-V. HR-V-nya HR-V yang 2016. Nah, HR-V 2016 itu, ini jadi sorry nih ya teman-teman, jadi ngomong kemana-mana nih. Apa namanya, itu Rextir kena Om. Nah, Rextir kena, gue bilang, dan gue cobain tuh, kurang lebih gue dari Tebet ke Cipete, berapa kilo tuh ya? Gue bilang, gue kok nggak ngerasain sih? Ya lu harus jalanan yang jelek, Den. Yes. Gue bilang semana kan ada suka dedek gitu ya. Enggak kayak gitu. Gue masih bingung gue kena Rextir tuh kayak gimana. Nah, terus gue besokannya menindaklanjuti karena dia serius, Den, lu kan ngonten otomotif mulu. Ini dong, gue jadi ketemuan dulu nih anjir. Lu YouTuber otomotif pasti gak ngerti banget. Gue bilang. Akhirnya gue telepon salah satu bengkel si Acil. Si Acil. Gue bilang gini. Iya, Om. Kalau itu mah HR-V itu biasanya memang kayak ada umurnya ya. Kayak dia tuh 3 tahun, kayak memang 5 tahun, bahkan ada juga yang 3 tahun. Ya mungkin tergantung pemakaian, kalau dia jorok 3 tahun bisa kena tuh. Jadi itu mah udah harus diganti aja. Diakalin bisa nggak? Sangat bisa. Barah biayanya 1,5 katanya. Kurang lebih lah ya, gue sorry nyebutin harga. Tapi ya namanya diakalin kurang lebih 1 bulan, 2 bulan mungkin. Dan bakalan gitu lagi, mendingan baru beli. Tapi berapa duit? 10-15 juta. Nah, itu. Anjir, gue bilang 10-15 juta, Cil. Itu iya. Kalau nggak pakai yang KW tuh, dia bilang. KW berapa, Cil? 3 juta apa ya? Gitu-gituan lah. Tapi gimana? Ya tergantung pemakaian juga, mungkin bisa lah tahunan. Iya, benar. Puyeng pala juga kalau cuma 2 tahun gitu Om ya. Iya. Wah, ini mobil gimana gue bilang nih. Padahal tahunnya 2016 ya itu kasarnya, masih tergolongnya masih muda lah kasarnya gitu ya. Berarti itu mungkin si HR-V punya kelemahannya di situ bagaimana ya? Jadi gini sih yang gue tahu ya, kalau Rextir itu kan komponen di setiap komponen mobil
terlepas itu tarikan roda depan atau tarikan roda belakang, rack steer itu kan pasti ada ya Om ya. Jadi kok rack steer itu kan dari kaki di bawah dia selongsong ke atas yang untuk putaran setir lah intinya kayak gitu. Nah di sini ada alat-alat di bawah ini, mekanikal di bawah ini yang menggerakkan itu intinya, nyambungnya ke long terot sama terot di bawah kan. Nah si rack steer itu memang kalau di mobil penggerak roda depan itu relatif lebih ringkih Om. Karena kenapa? Tarikan roda depan itu kan semua tertumpunya di depan, belok di depan, ngegerakin roda maju di depan, ngegerakin roda mundur di depan, terot apa segala macam, komponen-komponen kaki yang busing-busing semua ada di depan, sehingga dia akan lebih ringkih dibanding rack steer yang mobil penggerak roda belakang, kayak misalnya Kijang atau Panther bla 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 gitu ya. Nah, udah gitu ditambah kalau misalnya kalau lu pemakaiannya bener gitu, kalau pemakaiannya nggak bener, ya jangan bicara 5 tahun Om, 3 tahun juga pasti udah kerasa. Rack steer itu pasti kerasanya di jalan-jalan, kalau ada jalan trap atau jalan yang lubang-lubang kecil lu sikat langsung dia pasti gretek. Nah kayak gitu tuh, itu pasti tuh Om. Nah dan memang si rack steer itu gini, kalau misalnya lu udah rusak gitu kasarnya, lu akalin, umurnya nggak akan panjang Om. Karena rack steer itu lu nyetir mobil nih, rack steer pasti kerja gitu kasarnya gitu loh. Lu kan nggak mungkin nyetir nggak belok kasarnya gitu kan. Gitu kan kasarnya. Nah, jadi kalau lu akalin pasti umurnya bakal ketemunya agak cepet lah gitu. Nah, bulanan kok. Bulanan. Nah, apalagi kalau misalnya lu anggap lu punya budget lebih, yaudah gue beli yang ori misalnya ganti. Tapi kalau lu pemakaiannya ya kasarnya main hajar apa segala macam pasti rusak lagi karena itulah kelemahannya yang sering kalau misalnya di konten sebelumnya yang kita lama gue sering bilang gue lebih suka mobil yang tarikan roda belakang dibanding tarikan roda depan. Mulai ngerti gue. Nah, karena gitu Om. Karena kalau tarikan roda belakang itu kan gini ya prinsipnya, mobil ditarik sama didorong kan beda rasanya pasti Om. Nah kalau tarikan roda depan, semua tumpuan ada di depan. Beda cerita yang di belakang, kan lu mah didorong nih mobil, di depan kerjanya lebih ringan dong kasarnya gitu kan. Itu sih, jadi kalau rack steer tuh udah masalah gimana ya, udah kayak jadi biasa gitu Om kalau misalnya tarikan roda depan. Gue jadi worry Brio gue nih, udah 3 tahun. Tapi so far alhamdulillah sih. Nah sebenarnya gini Om. Dan tipe kill gue nih, gue main gabruk Om. Ya, gue ngerasa gerusuk kalau bawa. Maksudnya tapi nyantai. Iya. Gue kayak males buat ngerem kalau yang ada tanggul licin gitu loh. Udah sikat des. Nah, berarti kalau tipikal lu begitu kan siap-siap. Karena gini Om, karena gini yang rack steer itu pasti sih Om, pasti ada umurnya, pasti ada umur. Even lu beli mobil dari baru, dari dealer Grace gitu, lu pakai sendiri, lu pakai anggap 3 tahun, 5 tahun lah gitu ya. Itu pasti ada umurnya kalau rack steer Om. Kenapa? Karena dia mekanikal yang gerak tiap hari gitu masalahnya. Dan itu juga dibilangnya nggak ada maintenance sebenarnya kalau rack steer kan. Nah, gue baru mau nanya, maintenance-nya apa? Rack steer tuh nggak ada maintenance. Ada oli apa? Nggak ada. Karena dia mekanikal yang menggerakkan. Maintenance itu kan adanya di bawah di kaki Om. Terot, long terot, ball joint, sayap, bla bla bla, busing arm gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau rack steer itu kan bener-bener ya udah kalau misalnya udah rusak sebenarnya lu harusnya ganti. Bukan nge-repair itu loh sebenarnya gitu loh. Gue pikir 2 tahun sekali dibuka kasih oli atau gimana? Ya itulah makanya yang tadi gue bilang kalau misalnya ada kata-kata misalnya si Acil tadi lu cerita gitu ya. Bisa nggak ini diakalin? Bisa, memang bisa. Repair kitnya diganti, olinya diinjek lagi atau gimana kan bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya yang gue tahu rack steer itu emang bukan rusak ya, tapi emang ada umurnya gitu loh. Setahu gue ya gitu ya. Karena yang bicara mechanical part yang diganti itu yang di bawah di kaki, long terot, busing arm, ball joint dan seterusnya, gitu. As roda gitu ya. Kayak gitu sih. Seperti istilahnya ban yang pemakaian habis kayak gitu. Ya. Kalau rack steer tuh bukan yang harus dirawat, karena dia harus diganti. Gitu. Oke. Nah, apa namanya, kembali ke laptop Om, Honda Stream. Nah, kita bahas Honda Stream. Dengan anggaran teman-teman yang nonton video ini berharap mungkin, wah gimana nih gue mau beli nih. Alasannya gue mobil ini nyaman, terus gue bisa penumpang banyak, ya kan. Gue udah cinta sama Honda. Irit iya ya. Masa iya sih 1.700 sampai 2.000 itu? Irit, yang kan Honda tuh terkenalnya irit Om, makanya dia laku banget Om. Dia tuh yang 2000 cc, setahu gue ya. Berdasarkan teman gue nih cerita yang tadi gue cerita dia beli shock breaker kaget itu ya, tadi yang 6 juta itu. Dia tuh bisa 110, 111 Om, irit. Untuk hitungan mobil yang bisa ngangkut 7 orang, space-nya gede, tapi bisa menghasilkan angka segitu sih irit kalau hitungan gua. Kalau lu bandingin sama Kijang nggak ketemu.
Nggak ketemu Om. Nggak ketemu, Kijang pasti lebih boros. Lebih Gitu, boros, ya? kasarnya gitu. Toyota gue pikir lebih irit. Enggak, Honda yang lebih irit dibanding Toyota Om. Nah makanya, ini kan jadi kayak plus minus nih Om ya antara Toyota, Honda atau gimana gitu ya kasarnya. Honda tuh punya kelebihan di hal-hal yang kita, waduh menarik nih gitu kan. Tapi sisi lainnya lu siap nggak gitu loh kasarnya. Makanya jadi ini kan tergantung lagi ke Om-om semua nih. om-om semua, netizen semua yang bisa memilih mau masuk kecebur ke situ nggak kasarnya gitu kan. Karena pada saat lu udah beli, lu pasti maintenance kan intinya gitu. Lu pasti ketemu tuh hal-hal begitu. Iya, iya. Tapi memang kenyamanannya sih gue akuin ya. Iya, Gua iya. akuin. Kenyamanan, fitur, model, gue nggak bisa ngomong sih gue. Emang bagus gitu. Bener-bener. Gua aja sampai sekarang Honda Stream gua aja sama Brio anjir gue beli 2020 baru RS gitu ya. Ya walaupun Brio speknya masih di inilah ya Brio gitu, kecuali naik lagi dikit. Ini Brio, buset gue masih nyamanan bawa Honda City 2007. Jauh loh. Ya. Mobil baru gue bilang, ini sama Honda City 2007 second gue yang kemarin. Lu nggak bisa di-compare sama itu, nggak Nggak apple bisa. to apple, Ya, Dan. karena Oh, iya juga sih, gua bilang. grading mobilnya juga beda Iya kan. Om, beda gitu. dan nggak apple to apple. Oh iya juga sih gue bilang. Tapi kalau misalnya ya gue nggak begitu paham ya. Coba kalau gue lihat ya memang sih kayaknya si Toyota tuh kayak istilahnya tuh kalau ibarat apa ya? Kalau gue istilahin gue menganalogikan aja. Istilahnya kayak plug and play, sesuatu yang dipasang di mobil si Toyota. Sementara kalau Honda tuh kayaknya banyak yang diaplikasikan nyambung ke sana ke sini sehingga ribet. Yang mana ngejar kenyamanan apa gimana sih? Yang kesimpulannya adalah Honda tuh agak ringkih lah. Iya. Kalau bisa disimpulkan. Itu yang tadi gue bilang Om. Dan lu harus keluar kocek banyak untuk memperbaiki. Setahu gua dan koreksi kalau gua salah ya, Iya, sorry. Nah, om-om semua bisa koreksi di kolom komen kalau gua salah. Setahu gua Honda itu semua yang masuk resmi di ATPM Honda Prospek Motor Indonesia itu semua pasti tarikan depan Om. Semua mobil Honda yang masuk Indonesia resmi Honda Prospek Motor pasti tarikan roda depan. Oke. Nah tadi yang udah gue bilang di depan, tarikan roda depan itu ya lu memang nyaman, dia nyaman, enak, rasanya sedan banget gitu ya, empuk, lentur lah gitu kasarnya. Cuman ya Lentur. lu mau dealing dengan hal-hal yang jadi konsekuensinya nggak gitu sih sebenarnya. Nyaman versusnya adalah ya biaya kan gitu kasarnya Om. Tapi kalau misalnya yang gua baca terakhir sih, kalau si isunya si Stream nih kan, oh ya sama parking. Oh parking head ya, parking head ya. Parking head tuh katanya sering ketas gitu Ya apa? kalau masalah parking sih gua rasa setiap mobil lah ya dengan umur tertentu yang namanya seal-sealnya udah mulai getas, udah mulai nggak lentur itu nanti kan oli mulai ada rembes segala macam, gua rasa itu mah Masih, masalah iya. wajar lah. Wajar, Umur ya. bicara ya umur dan pemakaian karena logikanya gini, kalau misalnya lu beli Stream anggap tahun 2002 yang pertama keluar which is harganya 60-an misalnya ya. Iya, iya. Lu nggak mungkin ketemu kilometernya kasarnya di bawah 20.000 kasarnya gitu kan. Pasti mungkin udah Cepet. 80, 100.000, 120 gitu kan. Nah, gua rasa kalau dengan umur segitu wajar Ada lah netes masih ganti-ganti seal mah wajar lah gitu Bilang kasarnya. oli nggak apa-apa deh kalau itu. Iya. Itu Ya kalau itu kan itu mah lu harus mau ganti gitu kan karena di setiap mobil yang namanya seal parking itu umur tertentu lu harus ganti gitu kasarnya. Namanya karet tuh udah tua, Betul. udah nggak gigit lagi kan dia, udah nggak lentur gitu. Betul. Sama kayak kaki terakhir tuh yang gue baca. Ya itu Stream yang tadi gue bilang, kembali lagi ke omongan gue yang tadi. Kalau lu udah pilih mobil dengan kenyamanan, which is itu tarikan roda depan, ya harap siap-siap dengan yang begitunya Om. Karena yang namanya tarikan roda depan yang tadi gue bilang, semua adanya di depan, penopangnya apa semua menggerakkan, maju, mundur, belok semua di depan. Kalau pemakaian lu ya hari-hari misalnya agak mungkin gabrus segala macam ya, pasti ada umurnya semua Om. Tapi by the way, si Honda itu yang tarikan roda belakang nggak ada? Nah gini, yang gua tahu makanya tadi gue berani sebut di depan itu kalau semua Honda yang masuk Indonesia melalui Honda Prospek Motor itu semua tarikan roda depan,
Ini bicaranya gue di Indonesia om, tapi kalau di luar ada Honda-Honda yang tarikan roda belakang atau mungkin full wheel drive-nya yang AWD-nya itu ada. Nah tapi kan kalau kita bicaranya resmi Indonesia Nggak ada. nggak ngeluarin om. Nggak ngeluarin ya? Setahu gue. Oh semua ya? Setahu gua ya. Oh, iya. Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu kalau misalnya kita mau beli, kita punya duit nih, kita mau beli Honda yang AWD yang all wheel drive, ya kita datengnya lewat importir umum bisa kalau kayak gitu. Tapi resmi memang nggak ada Resmi ya? setahu gua resmi nggak ada ya. Nggak ada ya? Koreksi gua kalau salah ya, koreksi gua kalau salah. Tapi Iya. kalau bicara resmi, setahu gua nggak ada om yang selain front wheel drive ya depan gitu loh kasarnya. Iya. Gitu. Oh, oke. Iya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Gue lupa ya. Ya prinsipnya sih kalau gue bilang gini sih om, kalau gini memang kenyamanan itu kan kita perluin lah di jalan gitu kasarnya karena apalagi kita bawa keluarga hari-hari kita pengen nyaman, kerja udah capek, pulang pengen nyetir aman, nyaman gitu ya. Ya tapi ya itu tadi pilihan mobil tarikan roda depan dan tarikan roda belakang ada plus minusnya gitu om. Pasti ada plus minus. Nah pada saat lu oke dengan minusnya tarikan roda depan, which is itu di-convert dengan kenyamanan, ya udah yang namanya mobil kan pasti dirawat, harus ada maintenance gitu kan. Cuman memang durability-nya nggak sekuat seperti tarikan roda belakang. Iya. Gitu. Makanya orang ini ya, Toyota tuh mobil bandel. Kalau jangan- Banyak om yang ngomong, gokil memang. Jangan orang om, gua dah. Kan gua Pada umumnya kan. di video-video sebelum yang ini kan Sebelumnya. gue selalu bilang gua mah tarikan roda belakang banget lah kalau gua mah. Karena Toyota man banget lah ya. Toyota man banget gua. Kenapa? Karena tarikan roda belakang tuh om, lu sekali ganti kaki-kaki nih, anggap lu pakai mobil 5 tahun, sekali ganti udah awet om, aman. Karena kan tarikan roda belakang itu, ya itu mekanisme kerjanya beda. Iya. Lu mobil ditarik sama didorong pasti beda dong kasarnya. Secara keawetan spare part juga jadi beda. Cuman gue takjub juga ya pengalaman nih, gue kemarin sempat bikin konten sama Dwi itu. Dia punya 2008, buset sampai tahun ini masa iya Oh, yang Innova, katanya iya. Belum pernah Den. Iya, Dan itu tuh bener. Kaki-kakinya 2008 sampai sekarang belum pernah diganti katanya. Itu tuh bener dan bener-bener gue yakin dan setuju banget. Karena gue juga pengguna Innova gitu kasarnya. Gue ngalamin Innova yang model kayak Duit sama yang rebornnya juga kan gue pakai. Nah, itu emang clear bener, kaki-kakinya tuh udah aman dah lu, tenang Edan ya? gitu kasar, serius. Parah. Segitu mobil kasarnya lu misalnya lu pendekin atau lu tinggiin atau Betul apa, lu. awet om, awet. Gimana yang nggak diapa-apain udah makin 20 tahun ke depan makin aman lagi kali ya. Bisa Gila jadi, yang gue gitu. bilang, maksud gue karet-karet tuh sekuat apa itu? Emang iya, karena ya itu tadi. Ya itu maksud gue, apakah si Toyota itu memang partnya dibikin yang simple, nggak yang seperti Honda mungkin ada belok-belok bagaimana, banyak part sehingga ngejar keempukan atau kayak gimana sih? Kalau masalah itu sama juga gue mau nambahin gini, biasanya kalau Honda itu om, dia kalau ganti spare part itu biasanya ECI. ECI itu artinya apa? ECI itu biasanya geluntungan om. Misalnya kayak misalnya Honda City lah, City yang gue tahu nih ya. iya. City itu dulu kan gue sempat pakai juga tuh bentar juga. tuh. City itu kalau lo mau ganti as roda, kalau lo mau ganti lahar, lo harus ganti sama nap rodanya. Oh gitu. Jadi kalau Honda itu biasanya dia spare part itu ECI om. Jadi kalau lo mau ganti ini juga harus ikut lo ganti karena gitu. dalam satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah kalau Toyota biasanya udah diecer kalau Toyota mah. Gitu. Jadi kode part number itu udah dieceran kalau Toyota tuh. Yang gua tahu begitu. Nah sehingga mungkin kadang kalau head to head bicara kode part ini dengan kode part ini antara Toyota dan Honda, mungkin Honda bisa lebih mahal karena kenapa ya? ECI gimana? Nggak bisa diecer kasar gitu kan. Yang pengalaman gue sih di City tadi. Kalau lo mau ganti lahar roda depan, Dan semua unit mobil Honda? pengalaman gue sih kebenaran Baru di yang di si City ya, City tapi kebetulan. yang gue tahu mungkin begitu juga sih ya karena Buat yang lain. simple lah. Lo mau ganti lahar itu kan cuman buletan piringan gigi gitu kan, tapi lo harus ganti nap rodanya. Nap roda tuh yang keluar baut untuk mur roda itu loh. Lo harus ganti seset kan PR juga gitu kasarnya kan. Itulah Honda om, yang gue tahu ya gitu. Walaupun dianya kagak rusak gitu ya? Gitu kasarnya. Nah kalau si Toyota tuh lebih bisa diecer, udah mau bisa diecer, nggak banyak yang satu kesatuan ECI gitu, udah gitu spare partnya banyak lagi pilihannya kasarnya gitu kan. Honda pun sebenarnya KW-nya juga banyak om, banyak dan bisa pakai, cuman ya itu lagi kembali ke tadi, ada harga ada kualitas kan gitu ya kasarnya ya. Tapi aman bisa pakai juga. Aman juga bisa, ya? Bisa, Oke, bisa, oke. bisa. Iya, iya. Tapi kalau misalnya ngomongin si stream, gue kalau misalnya ternyata dia rentannya di power steering, bukan di Matic, gue agak masih berani sih ya. Oke. Karena gue yang City City, itu, masalahnya dijeduk. Matic Dan ya? ketika gue silaturahmi ke bengkel nih, puyeng juga pala gue ya. Belum tentu om, udah overhaul bla bla bla. Gue kagak jadi deh, tadi mau overhaul gitu kan.
ini udah pasti nih, ya kita coba. Gue paling males deh tuh. Iya, coba-coba, iya. Wah, enggak deh. Ya kayak gitu tuh. Nah, tapi gue nggak tahu ya isunya sih yang gue baca-baca di artikel nggak ada tuh yang ngebahas Matic-nya si Stream. Kalau apakah memang dia bandel si Matic-nya si Stream? Matic-nya Stream itu setahu gue dia belum CVT. Dia belum CVT seperti Honda muda sekarang, jadi dia masih ATF kan. Nah, ATF itu seperti layaknya di Toyota, ATF itu memang pasti lebih kuat Om. Kenapa? Gitu ya? Karena dia masih pakai gigi kan. Kalau CVT kan dia udah pakainya belt. Belt yang berputar kayak di motor mah Beat, Vario, Matic, PCE gitu kan udah belt tuh. Nah, City udah CVT. City udah CVT. Nah, si Stream ini dia masih ATF, which is masih pakai gigi dan itu pasti lebih awet harusnya sih gitu. Yang gue tahu Mobil sih. Honda tua yang pakai apa? Bukan CVT? CR-V tahun 2000, CR-V Selain CR-V. CR-V Gua ini referensi gua nih, apa gua target di situ juga. CR-V itu yang generasi yang Gen 2 ya, Gen 2 tuh masih ATF setahu gua. Yang Gen 3 tuh yang udah model kodok 2007 ke atas gua lupa tuh itu CVT atau enggak. Tapi kalau rasanya kalau 2005 ke bawah itu masih ATF deh. Oh, 2005. Koplingnya 2005 ke bawah ya. Kayak contoh misalnya apa dah? Ya CR-V kan ada yang Gen 1, Gen 2, terus Stream ada. Apalagi apa ya? Oh, masih pokoknya 2005 ke atas ya udah CVT 2005 ya. ke atas tuh eranya udah CVT tuh. Iya, Karena iya, kenapa iya, CVT bukannya jelek juga. CVT tuh irit Om. Karena kenapa CVT itu kan ngaruh juga RPM tuh, mobil lu irit. pasti di bawah. Jadi apa namanya yang mulai CVT itu yang lu bilang tadi 2005 ke bawah Om ya? CVT 2005 ke sorry, 2005 ke atas, ya. Oke, mulai dari tahun itu ya. Setahu gue ya, kalau Iya, misalnya iya. kayak misalnya udah mulai ada Jazz kan dulu Jazz City gitu ya. HRV bla 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 ke atas lah. Iya, Gitu kasarnya. Iya, gue juga yang gue rasain kayak misalnya si Teddy itu ya, apa namanya, ya di kantor juga kadang bawa Innova gitu ya. Si Teddy kadang Innovanya sesekali gue pakai. Kayaknya gimana ya, ampeg omongannya tuh lo. Tapi kalau Honda tuh kayak lu kalau mau main blok, oh nggak bisa deh tuh. Pakai feeling aja gue perasaan gitu. Iya. Iya sih. Nah itulah CVT itu kan dibayarkan dengan apa? Perputaran mesinnya smooth gitu kan, mobilnya jadi irit, ininya enteng semua gitu kan. Nah, tapi ya itu dia kalau misalnya perawatan lu rada kurang teratur atau gimana, CVT itu riskan bermasalah gitu, karena dia Tapi mekanikal. si Toyota itu kan emang nggak pakai CVT sistemnya. Toyota ada yang CVT juga, Toyota kesini juga udah yang CVT semua, cuman bicaranya gini loh, kembali lagi ke pemakaian. Kalau gue suruh milih transmisi Matic yang top converter atau kopling atau CVT, gue akan pilih yang top converter atau kopling. Kenapa? Karena itu pasti lebih awet dibanding CVT. Dia lebih kuat gitu loh. Lebih kuat dia dibanding CVT. Top converter yang lu bilang tadi. Top converter, ATF sama kopling tuh bahasanya sama. Itu tuh Matic zaman dulu lah kasarnya gitu. Iya. Pasti pakai gigi gitu Oke. kan. Nah itu tuh lebih kuat lebih durable gitu loh kasarnya. Tapi agak boros sisi Tapi lainnya. ya kasarnya Nggak terlalu lah tapi ya borosnya ya. nggak terlalu, cuman dia nggak akan bisa sehalusnya CVT gitu kasarnya. baik. Dan biasanya Matic yang pakai top converter itu biasanya mobil-mobil yang bobotnya rada gede biasanya. Oke. Kalau mobil-mobil kecil apalagi zaman sekarang, apalagi LCGC gitu ya, itu udah pasti CVT itu. Ringan Udah pasti. parah. Karena dia ngejarnya irit kan pasti. Irit. Iya Gitu. sih. Iya. Irit, nyaman, smooth gitu kan pasti gitu. Iya. Pasti itu. Gue jadi bingung nih gua. Ini Honda Stream di teman-teman. Tapi kan gimana nih? stream masih ATF. Lu masih Masih aman ATF tuh, ya? masih Masih aman. ATF Cuman ya itu tadi gue bilang kalau lu mau beli stream, lu siap nggak dengan perawatan yang lumayan iya. ngocek menguras kantong gitu kasarnya. iya. Tapi menguras kantong tapi nyaman. Iya. Harga juga secondnya kan oke. Oke, benar. Kembali ke Kembali om-om ke- semua iya kasarnya sih. gitu kan. Iya Lu mau ngambil resiko itu nggak gitu Betul. kasar. Dan mobil itu sebenarnya aman, enak. Iya. Temen lu by the way cuma ganti yang City ya. Enggak, stream 2002. Oh, Stream tapi ganti Ganti shock breaker. Shock breaker ya. 6 juta depannya doang. 6 juta Ori. ya. Kalau si Stream 2002 itu ganti power steering berapa duit? 15-an juga. Tadi gua lihat sih dia di atas 10. Di atas jeban ya. 10. Di atas jeban ya. Oke. Dan bicaranya itu kalau ganti AC ya, AC segeluntung gitu Oke. bicaranya gitu. Iya. Oke, tapi memang sih kalau udah masalah gitu yang lo bilang iya juga sih. Gue juga kemarin sempet nelpon si Acil lama tuh. Ngobrol aja, akhirnya dia panjang lebar ngejelasin tuh. Iya. Gue bilang, gila partnya banyak juga sih ini tuh.
Iya nggak sih? Iya benar juga sih. Kalau diakalin bisa nggak Cil? Bisa, tapi cuma Bisa, sebulan. bisa iya. Itu arek dijual mual. Kalau mau dijual bisa diakalin dulu. Oh, gue bilang iya. Mungkin temen gue itu beli diakalin dulu tuh. Bisa jadi, bisa Karena jadi. dia pakai baru setahun Om. Bisa jadi, Setahun. bisa jadi. Dan dia jarang pakai. Tiba-tiba dia ngerasa, oh berarti lu mungkin pas beli emang udah kena, pas dijual diakalin dulu. Iya. Saat lu pakai masih nyaman tuh. Bisa mungkin jadi, ya. bisa jadi. Karena gini yang namanya gini Om, ini mah prinsip ya. Yang namanya lu ngakalin sama ganti spare part yang ori pasti beda rasanya dong. Ya. Ketahanan, kekuatan dan rasanya pasti beda Om. Yang namanya ngakalin kan namanya juga ngakalin ya. Gaya Indonesia nih kalau ngakalin kan murah tentunya, murah cepet gitu kasarnya kan. Tapi kan ya nggak akan pernah bisa setahan dan sekuat lu ganti part yang ori kan gitu kasarnya gitu loh maksud gua. Gitu sih. Oke Om Rangga, jadi konten kita jadi nggak terlalu panjang gitu kan? Siap. Dan ini teman-teman penjelasan tentang apa ya? Dibilang penjelasan dan ngobrol lah ya. Yes. Jadi silakan lu berkomentar gimana pendapat lu dari obrolan ini tentang Honda Stream dari kelebihan dan kekurangan. Ya mungkin lebih tepatnya di judul kelebihan dan kekurangan dari Honda Stream. Iya. Jadi lu gimana komentarnya? Mungkin ada yang para suhu lebih paham lagi. Yes. Mekanik mungkin ada yang nonton atau ahli permesinan silakan, atau ahli kaki-kaki monggo silakan, atau ahli bagian steer, rack steer dan lain-lain monggo silakan, power steering berkomentar. Atau lu ada yang ahli benerin masalah yang tadi kita omongin, Rack steer. hubungin nomor ini, gue bisa ngebenerin. Itu silakan, jadi kan berfaedah untuk yang lain. Iya benar. Nah kayak gitu. Jadi kita saling bantu di channel ini. Terus gini Om, terakhir ada yang mau lo sampein tentang Honda Stream. Nih judulnya Honda Stream. Oke. Monggo Om. Kalau menurut gue sih jadi gini prinsipnya ya. Kalau misalnya lu punya budget, bicara lu mau beli mobil second, bicara budgetnya di range 60 sampai let's say 90 juta lah kasarnya gitu ya. Lu pengen tahun yang udah generasi 2000-an, lu pengen mobil yang nyaman, 7 seater bisa muat keluarga, barangnya banyak, mobilnya nyaman, modelnya bagus, interiornya bagus. Memang Honda itu menjadi salah satu pilihan yang bisa gue bilang mutlak ya kalau menurut gue ya. Karena kenapa? Di Toyota lu agak susah untuk menemukan hal-hal yang bicaranya head to head dengan mobil-mobil yang tadi gue sebut di Honda gitu, misalnya kayak Stream atau CR-V atau apa gitu ya. Nah, tapi memang mobil-mobil seperti itu, ya itu tadi yang gue bilang punya sisi kelemahan yang bicaranya perlu lo pikirin juga gitu kasarnya. Kenapa? Karena si kelemahan itu, which is itu karena pemakaian, spare partnya itu lumayan gitu sih Om kalau menurut gue. Nah kalau misalnya lu oke dengan hal-hal itu untuk yang ori ya. Untuk yang ori gitu ya. Untuk nah KW-nya tapi oke juga gitu. Tapi tetap KW-nya juga lumayan Om kalau menurut gue gitu. KW-nya juga lumayan gitu. Nah artinya gini, pada saat lu memilih mobil-mobil itu, dan itu mobil bagus loh. Gue bukan bilang kalau Honda nggak bagus atau gimana ya. Bagus, enak, nyaman, irit gitu, kedap kabinnya gitu ya. Cuman ya lu harus siap dengan hal-hal itu gitu kasarnya. Karena kalau lu bilang, gue pengen beli mobil tahun-tahun segitu harga murah tapi lu nggak mau maintenance, ya mendingan jangan beli Om gitu. Kenapa? Karena mobil lu pakai, apalagi lu pakai hari-hari misalnya gitu ya, buat kaki kerja, nganter anak sekolah bla bla bla, nggak mungkin nggak ada maintenance Om. Karena itu kan mobil juga udah berumur, kasarnya udah 21 tahun kasarnya. Nggak mungkin lu nggak ada maintenance, pasti ada gitu loh. Nah, lu siap nggak dengan hal-hal yang tadi gue sebut, masalah spare part, which is terlepas lu mau spare part yang ori atau tidak ori gitu kasarnya kan. Karena ya itu tadi, Honda itu kenyamanan lu dibayar dengan harga gitu loh kasarnya. Itu sih yang gue bilang gitu. Oke Om Rangga, thank you banget obrolan ini tentang membahas tentang Honda Stream. Siap. Jadi next konten kita ngebahas apa nih? Mitsubishi Galant Hue. Gokil. Mitsubishi Galant Iya Hue. kan? Almarhum Ua gua punya, mau dijual waktu itu cuma 30 juta. Kita bahas mobil itu ya. Siap, Mitsubishi Galant Hue teman-teman. Next konten bareng Om Rangga lagi, jadi ditungguin aja konten selanjutnya. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini, udah selalu ngikutin. Gua banyak di notice akhir-akhir ini Om, mungkin sebulan ini Instagram gua ya kan udah mulai beberapa juta tuh penontonnya. Alhamdulillah, thank you banget. Alhamdulillah. Sama di TikTok gue juga. Jadi gue bikin short video tuh seru juga, konten-konten di TikTok dan Instagram gue bisa dicek juga. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Om Rangga, ya kan? Dan
Follow Instagram gue Denkus Channel, TikTok gue Denkus Channel, dan subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace!